Tuhan, aku baru sadar. Aku selalu dikelilingi oleh banyak orang di keluargaku. Tapi semua nggak ada yang benar-benar perhatiin aku. Mereka hanya meminta uang dan meminta perhatian dariku. Tapi Bening... Maaf Pak, jangan paksa saya untuk menerima hadiah ini yang tidak saya harapkan. Sebenarnya apa maksud Bapak untuk memberikan hadiah ini untuk saya, Pak? Duh, kenapa baju itu malah dipakai Non Laura? Gue kan pengennya Bening yang pakai. Aduh, salah sasaran lagi nih gue. Orang yang saya beri kuasa untuk memegang cek itu adalah kamu. Jadi siapa lagi yang bisa mencairkan selain kamu? Mas Arman keterlaluan. Saya tidak pernah menyuruh orang untuk mencairkan cek sebesar itu, Mas. Jadi kalau bukan kamu, siapa? Istri kamu? Cukup, Mas. Gue gak akan lepasin tangan lo sebelum lo dengerin isi hati gue. Apaan sih, gue banyak kerjaan ah. Bening! Gue cinta sama lo. Selamat tinggal. Kaget kamu? Kaget karena saya masih hidup? Kaget karena kamu gagal membunuh saya? Saya minta kamu sekarang keluar dari rumah saya. Kalau gitu, sebaiknya gue jawab aja kalau gue suka sama dia. Dan gue mau jadi pacar dia. Ya, gue harus jawab sekarang. Dra, kayaknya gue harus ngomong deh sama lo. Dasar ya, pembantu supir. Ngapain kalian ada di sini? Bukannya kerja, jangan kalian makan gaji buta ya. Maaf, Bu. Ada yang perlu saya bicarakan dengan Bening. Kalau bisa saya butuh waktu sebentar. Enak aja minta waktu, ini jam kerja, tahu? Udah sana kamu jemput Pak Arman di kantor. Sekarang. Sekarang? Iya, Bu. Bening! Nanti sore gue tunggu jawabannya ya. Au! Aduh, itu ngelamun ya? Gue tahu. Lo mikirin Indra kan? Lo sedih ya? Karena ternyata Indra itu lebih suka sama gue. Asal lo tahu ya, kencan gue sama Indra tuh bener-bener indah banget. Dan dia udah nyatain cintanya buat gue. Gue seneng banget deh. Heh, gue tuh ngomong sama lo, itu budek ya? Emangnya Indra nggak cerita apa-apa sama lo? Ya iya sih, ngapain juga ya ngomong sama lo? Nggak penting. Dan kalaupun Indra deket sama lo, itu cuma karena dia kasihan sama lo. Karena lo sempat kekurangan. Hei, tunggu. Coba pakai. Ikut gue ke kampus. Ke kampus? Tapi Non, kenapa sih harus pakai ini Non? Aduh, udah deh. Ini perintah gue. Ayo cepet. Kacau, semuanya kacau. Aku berusaha menyelamatkan kamu dari Aris dan menikahkan kamu dengan Arman. Tapi sekarang malah rumah tangga aku yang terancam hancur. Itu semua kan rencana kamu, Elsa. Aku nggak pernah suruh kamu untuk ambil uang Arman.
Lagian ngapain Tony mau bunuh Arman? Pokoknya kamu harus mencegah itu, Elsa. Kamu harus mencegah. Karena kalau enggak, aku akan bunuh diri. Karena kehilangan Arman. Enggak, Elsa. Semuanya berantakan, semuanya berantakan. Enggak satu pun rencana kita yang berhasil. Mungkin sebentar lagi aku akan masuk penjara. Kamu harus tenang, Elsa. Kamu harus tenang. Kamu nggak boleh bicara seperti itu. Pokoknya rencana awal kita adalah aku menikah dengan Arman. Dan kalau aku sudah menikah dengan Arman, semuanya pasti akan beres. Dan kamu harus dukung itu, ya. Kamu juga pasti akan kembali berkumpul dengan Tony. Oke? Lo jangan norak ya. Anggap aja lo anak kampus, oke? Non Susan, saya di sini mau disuruh apa, Non? Halo? Lo di mana? Oke, gue kesana ya. Buruan. Asik nih. Setelah puluhan kali lu tolak gue, sekarang mau juga lu gue ajak jalan. Siapa juga yang mau jalan sama lo? Heh, gue tuh enek digangguin mulu sama lo. Emang dari banyak cewek di kampus ini nggak ada yang lo suka? Gue cuma suka sama lo. Tapi gue nggak suka sama lo. Gue milik Indra. Dan kalau lo nggak bisa cari cewek, nih, buat lo apain aja suka hati, oke? Susan. Non Susan. Roy. Oke juga nih cewek. Gue ajak nonton. Wah, kayak gue pernah lihat nih cewek. Di mana ya? Oh iya, dia di pesta Susan. Dia bener, Roy. Dia ini pembantu. Lo dikerjain tuh sama Susan. Disuruh nonton sama pembantu. Cie. Indra, sebenarnya gue tuh suka sama lo. Kayak nggak gitu deh jawabnya. Gimana sih Indra? Katanya mau dengerin isi hati gue. Sebenarnya lo tuh niat gak sih jadi pacar gue? Indra datang.
Amira? Kakak kenapa, Kak? Kak, kenapa? Kakak kenapa nangis, Kak? Kenapa? Kak? Kenapa, Kak? Ning, Kakak mau pulang kampung aja, Ning. Kakak mau pulang nemenin ibu, Ning. Kakak nggak betah di sini. Kakak nggak mau di Jakarta, Ning. Ya tapi kenapa, Kak? Majikan kakak kasar sama kakak. Kakak mau pindah kerja. Kenapa, Kak? Jawab. Bukan masalah kerjaan. Bukan masalah kerjaan, Ning. Kakak sakit hati, Ning. Ya tapi apa alasannya, Kak? Kenapa? Cerita sama Bening, Kak. Kenapa? Ning, kakak udah suka sama laki-laki ini, Ning. Laki-laki? Tapi ternyata dia cinta sama orang lain. Hati kakak sakit, Ning. Siapa laki-laki itu, Kak? Siapa? Kakak cinta. Ning, kakak cinta sama Mas Indra. Mungkin kau bukan cinta sejati di hidup. Ning, kakak cinta sama Mas Indra. Indra? Tapi Ning, ternyata Mas Indra udah suka sama perempuan lain. Kakak pikir Mas Indra cinta sama kakak. Tapi ternyata kakak salah kira, kakak salah sangka, Ning. Kakak mau pulang aja ya, Ning. Kak, kakak jangan nyerah ya. Kita harus tetap berusaha keras. Kita nggak boleh pulang kampung sampai hutang kita bisa lunas, Kak. Sekarang, kakak pulang aja ya ke rumah Ibu Cici. Kasihan Intan, Kak. Nanti pasti ada saatnya kita pulang kampung. Kalau uangnya semua udah terkumpul dan bisa bahagiain ibu, baru kita pulang kampung ya, Kak. Sejak kecil aku mengenal Kak Amira. Baru sekali ini aku melihatnya menangis karena cinta. Tapi dia mencintai lelaki yang juga aku cintain. Apa yang harus aku lakukan ya Tuhan? Kakak gak usah khawatir ya. Indra gak akan jadi milik orang lain. Indra pasti jadi milik kakak. Siapapun yang ngalangi cinta kakak, harus hadapin Bening dulu. Kamu bener, Ning. Kakak emang gak boleh gampang nyerah. Kakak tahu. Kakak bangga punya adik kayak kamu, Ning. Ya udah.
pulang dulu ya. Indra akan jadi milik kakak, Kak. Indra pasti jadi milik kakak. Bukan milik aku. Bukan. Bening, kalung ini buat lo. Kalau lo mau jadi pacar gue. Kakak gak usah khawatir ya. Indra gak akan jadi milik orang lain. Indra pasti jadi milik kakak. Siapapun yang ngalangi cinta kakak, harus hadapin Bening dulu. Enggak, gue nggak mau. Kalau nggak mau sih, ini bukan buat sogokan loh. Gue beliin lo kalung ini tulus. Ayo pakai ya. Lo tuh denger nggak sih tadi gue ngomong apa? Gue nggak mau. Gue nggak mau kalung itu dan gue juga nggak suka sama lo. Bening, lo kenapa? Lo bercanda kan sama gue? Gue tau sebenarnya apa yang ada di isi hati lo. Lo nggak usah kegeeran ya. Lo tuh bukan cowok yang gue suka. Dan lo bukan tipe gue. Lo cuma ngasih kalung, apa hebatnya sih? Denger ya, Andra. Cita-cita gue untuk datang ke kota ini tuh tinggi. Gue pengen jadi orang sukses. Dan gue pengen jadi orang kaya. Kalau cuma pacaran sama supir kayak lo, mau jadi apa gue? Dan itu bukan termasuk dalam daftar cita-cita gue. Mungkin gue udah salah menganggap lo suka sama gue dan mau jadi pacar gue. Gue udah salah mengartikan ini semua. Padahal gue udah berhemat banget supaya gue bisa beliin kalung ini buat lo. Karena lo adalah wanita spesial di mata gue. Tapi seakan-akan lo gak menganggap ini semua. Ini udah gak ada gunanya lagi. Setengah mati aku mencintai kamu. Dan aku tahu kamu mencintaiku juga. Tapi kenapa kamu menolak aku? Lah, iki Indra wis mulai jebulane. Dra, tolong anterin Amira ke pasar ya untuk belanja buat keperluan catering ibu besok. Ya? Sekarang, Bu. Bu, nggak apa-apa. Biar Amira sendiri aja ya. Orang ilo sendiri-sendiri. Bangun. Kamu kan calon istri, iki calon suami. Pegangan tangan aja kayak ragu-ragu. Bentar lagi nikah. Ayo, wis cekelen ki. Bu. Dra, mangkat saiki sekarang. Numpak motor, jangan sampai kehabisan. Yuk. Ayo, Amira. Aku antar kamu ya. Ya udah, Mas. Bu Mira pergi dulu ya. Assalamualaikum, Bu. Udah, nggak bakalan dilepas sama Indra. Nggak bakalan, Mas, tenang aja.
Bening. Kenapa, Bening? Kamu cari apa, Bening? Kalung saya, Pak. Kalung saya. Gimana kalung saya? Bening? Bening, ini kalungnya. Kalung saya. Kalung itu pasti sangat istimewa buat kamu. Saya bisa merasakan kepanikan kamu pada saat kamu kehilangan kalung itu, Bening. Saya juga pernah merasa kehilangan pada saat orang yang saya cintai pergi meninggalkan saya. Tapi udahlah, itu masa lalu. Sekarang saya hanya ingin memandang masa depan. Mungkin kau bukan cinta sejati di hidup. Kalau tadi aku sempat sedih, sekarang aku harus senyum. Kalau tadi aku sempat nangis, aku harus bahagia. Kalau kemarin aku berharap, sekarang aku harus jadiin hari ini kenyataan. Mas Indra, aku cinta sama kamu, Mas. Pegangan dong. Iya, Mas, pegang-pegang. Seandainya Bening ada di sini bersamaku. Sayang, coba kamu lihat deh. Kira-kira gaun pengantin mana ya yang cocok buat pernikahan kita nanti? Laura, kamu sadar nggak dengan apa yang kamu lakukan sekarang? Sayang, udah deh, kamu gak usah jual mahal lagi sama aku. Aku tahu kok kamu masih cinta sama aku. Makanya kamu sampai sekarang belum nikah, iya kan? Dan aku tahu banget, kamu itu memang jodoh aku. Gini aja deh. Sekarang aku tidak mau lagi menunda-nunda pernikahan kita. Kita langsung tentuin aja tanggal pernikahannya kapan. Urusan gaun pengantin, kamu lihat dulu aja. Nanti kalau udah ada pilihan, baru kita ke desain. Cukup, Laura, cukup! Kita sudah sering membahas ini. Dan penyelesaiannya, kita sudah tidak bisa bersatu lagi. Tolong jangan ganggu saya lagi. Kamu dan saya punya kehidupan masing-masing sekarang. Tunggu! Kalau kamu nggak mau menikah sama saya, kamu akan menyesal karena aku akan melakukan ini. Terserah kamu, Laura. Arman! Arman! Aduh, Pak, sakit, Pak. Au, sakit, Pak. Tunggu. Pak, sakit, Pak. Tunggu, Bening. Aduh. Tunggu, Bening. Sebentar. Dasar keganjenan. Ini benar-benar sudah kelewatan. Rupanya pembantu ini suka datengin kamar Arman dan merayu habis-habisan. Pembantu ini benar-benar penghalangku terbesar. Maaf, Pak, saya nggak sengaja. Lihat aja, nggak ada ampun lagi buat pembantu sok alim itu. Permisi, Pak.
Udah puas kamu ngerayu Arman? Maaf, Bu. Saya harus melanjutin pekerjaan saya. Pekerjaan kamu itu di sini, di dapur, bukan di kamar majikan. Emang saya nggak tahu apa kamu tadi berpeluk-pelukan sama Arman di kamar? Iya kan? Saya rasa Bu Laura salah paham sama saya. Udahlah, saya tahu perempuan macam apa kamu. Berpenampilan so alim, tapi sebenarnya hati kamu busuk. Bu, tolong jaga bicara Ibu ya. Saya manusia, saya masih punya perasaan, Bu. Perasaan apa? Perasaan cinta sama majikan kamu sendiri. Udahlah sayang, gak usah terlalu dipikirin. Aku juga sama sekali gak nyangka Pak Arman sampai tega mendepak kamu kayak gini sayang. Aku bersyukur masih ada orang yang mencintai aku. Meskipun aku tidak punya apa-apa lagi sekarang. Kalau kamu begini terus, aku terpaksa harus meninggalkan kamu. Aku tidak pernah mencintai kamu, Tony. Aku hanya mengharapkan harta kamu. Foni, kamu masih mencintai aku kan? Foni? Kok malah diem? Enggak sayang, aku cuma kepikiran aja. Aku kasihan sama kamu. Kalau di sini kan kamu sendirian, gak ada yang ngurusin. Lebih baik kamu tinggal sama aku aja ya. Sementara ini aku belum bisa. Aku masih resmi suami Elsa. Tapi kamu janji mau menikahi aku. Kalau kamu menunda-nunda terus, aku terpaksa. Siapa itu datang malam-malam seperti ini? Mungkin kau bukan cinta sejati di hidup. Elsa? Iya, Mas. Kamu lagi ngapain di dalam? Elsa! Elsa! Ngapain kamu kesini? Pertanyaan yang aneh. Aku itu kan istri kamu, Mas. Kalau kamu istri aku, kamu akan temani aku di sini. Mas, kamu menyembunyikan perempuan di sini. Perempuannya mana? Ini kenapa harus ada 2 gelas? Itu gelas air. Elsa, tidak beralasan kamu curigai aku, Elsa. Justru aku minta kamu tinggal di sini. Mana mungkin ada perempuan lain yang tinggal di sini? Maaf, bukannya aku nggak mau. Kalau kamu mencintai aku, please, tinggal di rumah yang bersama aku. Malam ini juga. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Maaf, Mas. Aku nggak bisa. Aku masih banyak urusan. Dan aku juga nggak berharap kalau kita pisah. Aku akan selalu bertahan di rumah itu. Dan aku akan berusaha sebisa mungkin supaya Mas Arman bisa menerima Mas kembali, oke? Bagaimanapun caranya. Mas, aku pulang dulu ya. Elsa. Foni, sebaiknya kamu cepat pulang sekarang. Kita ketemu lagi besok. Tapi ingat, semua data dokumen perusahaan harus kamu ambil. Saya akan buat Arman bangkrut. Saat itu, saya akan megang semua kendali perusahaan.
jaga diri baik-baik ya, Mas. Bentar. Ini gue udah telepon. Iya. Oke. Halo, kenapa? Lagi di kampus, kenapa? Oh gitu, enggak. Apaan sih, lo lepas nggak? Gue ingetin deh sama lo, jangan pernah ganggu gue lagi. Itu nggak akan terjadi. Sebelum lo tahu apa yang akan gue lakuin sama lo. Setelah lo ngeremehin gue. Gue nggak pernah ngeremehin lo. Lo tuh selalu ganggu hidup gue. Susan mana ya? Ayo lagi teleponan sama Indra. Mana ya? Oh, iya. Susan! Hah? Susannya mana? Mas Arman, biar bagaimanapun juga Mas Tony adalah adik kandung Mas. Masa Mas tega sih membiarkan dia tidak punya pekerjaan? Tony sudah menentukan jalan hidupnya sendiri, Elsa. Tapi bukan jalan hidup seperti ini yang dia inginkan, Mas. Apa? Menghambur-hamburkan duit perusahaan untuk berpesta pora dan mencoba membunuh kakak kandungnya sendiri. Dia adik Mas satu-satunya. Mas tidak punya siapa-siapa lagi selain dia. Mas, kalau Mas membuang saudara kandung sendiri, nanti Mas akan kualat di hari tua, Mas. Elsa, masih untung saya tidak masukkan suami kamu ke penjara gara-gara mencoba melakukan pembunuhan. Tapi Mas Tony sekarang terlunta-lunta, Mas. Masa Mas nggak sayang sih? Masa Mas tega? Mas sekarang hanya memperhatikan pembantu dan supir itu di rumah. Kalau kamu terus membanding-bandingkan perlakuan saya terhadap supir, pembantu, dengan suami kamu Tony, lebih baik kamu tinggalkan kantor saya sekarang. Maaf, Mas. Sebenarnya saya kesini saya perlu uang. Saya perlu untuk bayaran tagihan dan sekolah Kevin. Mas kan tahu situasi Mas Tony. Niat utamaku kesini memang karena uang. Dan aku harus menjaga hubunganku dengan Mas Arman. Terima kasih, Mas. Saya pamit. Maaf, Bu. Sepertinya parfum kamu tidak asing bagi saya. Mungkin kau bukan cinta sejati di hidup. Forget it. Enggak. Makasih banget ya kamu udah nyelamatin aku. Iya, nggak apa-apa. Tapi kalau Roy nggak mau ngapain kamu panggil aku aja ya. Pasti, Indra. Aku nyaman banget di pelukan kamu, Indra. San. Kamu istirahat aja dulu ya.
Bir, lu pulang ya? Pulang bareng yuk. Enggak, aku masih butuh dia untuk beresin barang-barang aku. Oh ya udah kalau gitu. Aku pulang duluan ya. Ya Mir. Iya Mas, hati-hati ya. Heh, ikut gue. Iya Non. Hati saya nggak tenang. Au! Kamu pecahin koleksi vas kristal saya. Kamu tahu berapa harga vas itu? Ibu maaf Bu, Ibu maaf saya nggak sengaja Bu. Kalau perlu saya bisa bayar dengan gaji saya Bu. Apa? Hei, gaji kamu nggak sebanding sama harga vas itu, tahu kamu? Ayo ikut saya. Ibu. Kenapa, Bun? Pegangin dia. Cepat. Kamu kurang ajar. Tangan kamu harus dikasih pelajaran. Sini. Bu, Ibu jangan Bu. Sini. Bu, saya mohon jangan Bu. Sini. Lepas Bu. Ini kalau kamu kurang ajar kayak gini ya. Jangan Bu, saya mohon. Bu jangan, saya mohon Bu. Jangan Bu. Saya mohon Bu, jangan. Jangan Bu, saya mohon jangan. Maaf Mas, Mas tunggu di luar saja. Ya Allah, tolong selamatkanlah Intan. Kasihan anak itu, kasihan Amira, dan juga kasihan Bening. Jangan! Jangan! Kurang ajar! Kamu berani ngelawan saya, ha? Pembantu seperti kamu semestinya sudah saya pecat dari dulu. Gara-gara kamu, suami saya seharusnya ada di sini. Sini kamu, Bu. Sini kamu. Bu, jangan. Bu Esa, jangan siksa dia, Non Esa. Kasihan, Non Esa. Adiknya sedang dapat musibah. Heh, diam kamu ya. Saya tidak peduli semua masalah dia. Tolong, Non Esa. Tolong. Adiknya lagi koma di rumah sakit. Indra? Dia pasti kangen sama gue. Halo Indra sayang. Kenapa? Kok tumben nelfon aku? Susan, Amira ada di dekat kamu. Aku perlu bicara sama dia. Sayang, ngapain sih ngomong sama dia? Nggak penting kali. Susan, tolong. Aku perlu bicara sama Amira. Ini masalah adiknya. Amira, Indra mau ngomong sama kamu. Halo Mas Indra. Mungkin kau bukan cinta sejati di hidup.
gimana Intan keadaannya, Mas? Intan sedang dirawat di ruang dokter. Dra, gimana kondisi Intan, Dra? Dia baik-baik aja kan? Lukanya nggak parah kan, Dra? Mas Indra tolong dijawab, Mas. Dra, tolong jawab. Gimana kondisinya? Kak, gimana ini, Kak? Mudah-mudahan Intan nggak apa-apa ya. Iya, Kak. Mudah-mudahan Intan baik-baik aja. Kita doain Intan. Dok. Dok, gimana keadaan adik saya, Dok? Adik Anda mengalami luka yang cukup serius. Untuk itu kami akan mengadakan observasi. Pasien kami akan rawat secara intensif karena akan ada beberapa kali pemeriksaan lab. Tolong selamatkan adik saya, Dok. Saya mohon tolong selamatkan Iya, adik saya, Dok. Dok. Saya mohon tolong selamatkan ya, Dok. Kami akan lakukan yang terbaik. Makasih, Dok. Kak. Tehnya, Pak. Terima kasih, Bu Fatma. Bening di mana ya, Bu? Biasanya Bening yang kasih teh buat saya. Bening. Bening tadi keburu-buru ke rumah sakit. Adiknya Intan kecelakaan. Iya, Tuhan. Biaya besar sekali, Mas. Iya, Mbak. Itu baru perincian sementara, Mbak. Jadi Mbak siapkan aja dana 10 juta. Dan kemungkinan ada tindakan-tindakan yang lain. 10 juta. Ya Allah, dari mana aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu ya Allah? Kamu tenang saja, Bening. Aku pasti akan mendapatkan uang itu. Bagaimanapun caranya, aku pasti akan berusaha. Dan aku tidak akan membiarkan air mata kamu jatuh lagi, Bening.